Halo sahabat pecinta tanaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Salam sehat, salam hijau, salam sukses dan bahagia selalu. Amin. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana merawat tanaman hias keladi yang baru dibeli online. Berkebun telah menjadi hobi baru bagi kebanyakan orang semenjak datang pandemi COVID-19. Di era kecanggihan teknologi ini, memperoleh bibit dan tanaman hias bisa didapat dengan mudah melalui pedagang online. Sahabat pecinta tanaman dimanapun berada, membeli tanaman hias secara online butuh perawatan khusus supaya ketika ditanam tidak layu yang berujung kematian. Maka dari itu, kita harus memahami tips merawat tanaman hasil beli online sebelum membelinya. Perawatan yang dimaksud adalah pra dan pasca pembelian tanaman. Karena kalau langsung ditanam tanpa mempersiapkan medianya, hasilnya bisa layu. Apabila tanaman begitu sampai di rumah langsung dipindahkan ke pot menggunakan media tanam seadanya, yaitu tanah misalnya. Padahal kalau dirawat dengan benar, maka dalam waktu 3-4 hari sudah segar. Nah, sahabat pecinta tanaman, simaklah tips merawat tanaman hias keladi yang dibeli secara online berikut ini. Tips yang pertama adalah siapkan media tanam yang baik. Sebelum membeli tanaman online, siapkan media tanamnya dengan harapan sesampainya tiba di rumah siap digunakan untuk menanam. Media tanam yang baik adalah memiliki tekstur tanah yang gembur untuk menyalurkan sirkulasi udara dan bisa menyimpan kadar air untuk perakaran. Tips yang kedua adalah membuka kemasan yang dibeli secara online berupa paket. Bukalah semuanya sampai pada kertas atau tisu yang membungkus tanaman dan juga polybagnya yang membungkus akar. Semuanya dibuka, kemudian kita cek akarnya, kita cek juga daun-daunnya apakah masih bagus atau ada yang rusak. Kalau ada yang rusak daunnya, kita buang saja. Seperti tanaman yang saya beli online ini, juga ada satu daun yang berwarna kuning, mungkin karena selama 4 hari dalam perjalanan sehingga ada satu daun yang berwarna kuning. Ini saya buang saja. Sahabat pecinta tanaman, tips yang berikutnya yang ketiga adalah kalau pakai tanaman hias datangnya malam atau kita belum sempat untuk memindahkan ke dalam pot, kita taruh di tempat yang lembab atau kita rendam dalam air. Kita cuci pohon, daun dan akarnya. Lebih bagus di bawah air mengalir supaya tanaman lebih bersih. Dan sambil kita cek, kita lihat akar tanamannya apakah sehat atau perlu perawatan khusus. Kalau akar bagus dan sehat, esoknya bisa langsung kita tanam. Sedang kalau kurang sehat, kita rendam di air fungisida terlebih dahulu. Seperti ini saya perlakukan tanaman keladi saya yang baru datang pada sore hari menjelang maghrib. Karena saya tidak sempat menanam, sehingga keladi-keladi saya setelah saya buka dari paketannya, saya cuci, saya bersihkan akar-akarnya, kemudian saya rendam di air. Karena ini keladi ini kuat dengan air ya, karena dia punya bonggol yang untuk menyimpan cadangan makanannya. Tapi hati-hati ya dengan air cucian keladi ini, takutnya ada yang alergi dan tangannya nanti bisa gatal-gatal.
Setelah keladi saya cuci bersih, kemudian saya taruh di tempat. Nah, ini bekas air mineral satu-satu dan saya kasih nama karena saya belum ngerti nama mereka satu-satu supaya saya hafal ya. Jadi saya tempel nama mereka satu-satu di tempatnya. Mereka berada di air itu selama 1 hari semalam karena esok sorenya baru sempat saya tanam. Sahabat pecinta tanaman, tips yang keempat adalah menanam tanaman ke dalam pot yang sudah terisi media tanam. Fungsinya untuk perkembangan bagian akar. Jadi sebelum tanaman kita taruh di pot, itu pot sudah diisi dengan media tanam. Kemudian baru tanamannya kita masukkan ke dalam pot. Dan setelah itu kita isi kembali pot dengan media tanam. Fungsinya agar akar mendapatkan unsur hara yang cukup pada bagian permukaan. Tips yang kelima adalah bibit tanaman harus tegak. Jadi setelah bibit tanaman tertanam di dalam pot, usahakan jangan sampai goyah. Maksudnya, jangan sampai tanaman yang telah ditanam itu mengalami roboh. Untuk menghindari roboh akibat tiupan angin ataupun akibat penyiraman, maka diperlakukan pemadatan media tanam pada bagian permukaan. Tekan media tanam hingga benar-benar padat atau diberi bilah penyangga seperti saya ini. Saya beri bilah penyangga supaya tanaman tidak roboh atau tidak goyah. Dan juga agar akar dapat tumbuh dengan sehat, kuat, dan cepat tumbuh subur. Setelah tanaman tertanam di dalam pot, kemudian tips yang keenam adalah tambahkan vitamin B1. Bukan hanya manusia saja yang butuh vitamin, tanaman juga butuh loh. Vitamin B1 ini dapat mengurangi stres ketika bibit tanaman itu kita pindahkan ke media tanam baru. Caranya, campur larutan vitamin B1 ke dalam air. Jadi, kalau saya ini setengah tutup dari vitamin B1 ini kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian siramkan ke tanaman atau bisa juga disemprotkan ke media tanamnya. Setelah itu jangan disiram lagi selama 2 hari. Nah, sahabat pecinta tanaman, untuk tips yang ketujuh adalah taruh di tempat yang sejuk. Usahakan intensitas matahari yang diberikan jangan melebihi 35%, yang fungsinya untuk memperbaiki psikologis tanaman selama proses pemindahan atau proses pengiriman. Biarkan selama 3-4 hari hingga daunnya segar, baru boleh ditaruh di bawah sinar matahari supaya nanti warna dari keladi-keladi ini akan keluar. Jadi warnanya nanti akan bagus kalau terkena sinar matahari. Biasanya tanaman hias keladi kalau pertama terkena sinar matahari, dia akan letoi, batangnya akan biasanya layu daunnya. Tapi nanti kalau sudah melalui masa adaptasi, sudah bisa menyesuaikan diri, dia akan tegak kembali dan akan keluar warna yang bagus. Oke, sahabat pecinta tanaman, demikian sharing cara merawat tanaman hias keladi yang dibeli online yang biasa saya praktekkan. Semoga dapat memberikan manfaat, khususnya bagi sahabat yang mempunyai hobi bercocok tanam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.